Pasti. Salam kenal Pak atau Bu. Perkenalkan nama saya Johannes Basinjar Cipayung. Perkenalkan, nama saya William David Pulu. Kami dari Polkilor Kelompok 28 akan mempresentasikan hasil dari ide kami. Nama nama ide kami itu Eagle Code, nama aplikasinya, dan bisa dilihat di sini di slide ada ketua dan anggotanya. Nah, latar belakang kami memilih ide ini karena karena kami meninjau beberapa learning online atau pembelajaran secara online, ternyata kebanyakan melalui pembayaran terlebih dahulu agar bisa diakses. Tetapi pada Eagle Code ini kami memiliki kebijakan berbeda yang mempermudah dan juga memungkinkan bagi setiap orang mengikutinya. Jadi perbedaan kami yang paling signifikan pada eh, pada aplikasi kami ini dengan aplikasi eh, learning online yang lain ya pada pembayarannya. Nah, kelebihan yang kami dapatkan dari ide kami ini, dari aplikasi kami ini, karena yang pertama itu mudah diakses, yang kedua itu waktu belajar yang fleksibel. Nah, waktu belajar fleksibel ini berarti kan bisa secara mobile, dan karena secara mobile bisa diakses di mana saja, asalkan mobil tersebut terhubung ke internet. Dan ketiga itu materi terupdate, dan yang keempat itu bagi pengguna baru diberikan masa percuma selama 1 minggu. Jadi biar kita mencoba dulu nyaman atau nggak belajar di Eagle Code, kami memberikan seperti trial selama 1 minggu agar user bisa meninjau atau menganalisis nantinya setelah 1 minggu apakah dia cocok atau sesuai belajar di Eagle Code. Dan yang kelima itu dan yang terakhir itu mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program pembelajaran. Nah, ini sangat diperlukan tentunya karena ketika kita sudah meluluskan pembelajaran, kita mendapat sertifikat. Dan ketika kita mendapat sertifikat, kita bisa mencantumkannya di seperti LinkedIn agar menambah referensi dari kita. Dan kekurangan kami yang kami dapatkan dari aplikasi kami ini yang pertama itu ialah kebijakan yang kami berikan memerlukan pemahaman dasar agar dapat mengikuti kelas pembelajarannya. Jadi Eagle Code ini sebenarnya dikhususkan untuk yang sudah memiliki seperti dasar untuk pemrograman, tidak seperti mahasiswa baru tingkat 1 yang sama sekali belum mengetahui, karena di Eagle Code ini belajar coding atau pemrograman tetapi lebih mendalam lagi. Dan yang kedua itu dalam beberapa kondisi kebijakan pembayaran kami kurang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Nah, kami di sini eh, ada memberikan kebijakan pembayaran kami, yaitu kita les dulu atau kita pelatihan dulu selama kurang lebih 6 bulan, dan setelah itu pembayarannya sistemnya ketika nanti kita sudah selesai pelatihan dan mendapatkan gaji di atas 8 juta, maka selama setahun dari gaji kita itu dipotong 20%. Dan misalnya gaji dari murid atau yang berlatih di Eagle Code itu kurang dari 8 juta, maka disitulah kekurangan dari kebijakan kami yang membuat kami jadi tidak mendapatkan dana atau mendapatkan bayaran dari pelatihan kami itu dari yang kami latih, karena ia tidak mendapatkan gaji di atas dari 8 juta. Dan ya karena tadi udah saya bahas ya, jadi perbedaan Eagle Code dengan online course lainnya itu pembayaran. Karena pembayaran pada Eagle Code ini di akhir, dan di akhir itu sangat berbeda lah dengan online course yang lainnya. Selanjutnya akan di dijelaskan oleh teman saya William. Makasih, teman. Saya akan lanjutnya untuk menjelaskan apa saja yang akan kita perlukan untuk memulai belajar kami. Pertama, kita masuk ke sumber daya yang akan kita perlukan. Yang pertama kita perlukan adalah akses ke dalam perpustakaan data dan marketing perusahaan. Nah, hal tersebut penting sebab sebenarnya alasan kenapa banyak ide startup gagal itu dikarenakan oleh ketidakpersiapan untuk dunia marketing dan dunia perusahaan yang cukup luas dengan kompetisi yang sangat keras. Yang kedua, yang sudah pasti ada dana. Tidak ada yang bisa mulai tanpa sebuah dana yang dipersiapkan terawalnya, dan kita perlu uang untuk membuat uang.
Dan terakhir ada sumber daya kerja. Sumber daya kerja ini mencakup pekerja-pekerja yang membuat aplikasinya, pemrograman yang sudah siap, dan juga lecturer-lecturer yang akan bekerja dan akan mengisi konten-konten dari pengajaran kami. Lanjut, untuk mengapa kita memerlukan sumber daya tersebut? Dana sudah pasti diperlukan, karena itu membayar para pekerja dan menyewa server ataupun semacamnya. Hal tersebut diperlukan karena akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka kita harus membayar mahal, karena jika para pekerja kurang mendukung, maka proses pembuatan software akan terganggu. Nah, hal tersebut juga untuk website yang mendapatkan hasil yang maksimal. Maka, kita harus menyewa server yang bagus agar minim terjadi loss server dan mengganggu user yang sedang memakai website tersebut. Akses yang kedua adalah akses diperlukan untuk mendapat data dan informasi dari proyek-proyek masa lalu. Nah, banyak maju di startup seperti saya katakan sebelumnya, gagal karena sumber daya dan pengalaman untuk mendukung rencananya itu masih cukup rendah. Itu mengapa kita memerlukan akses khusus ke data dan proyek masa lalu. Hal ini akan membantu kami menggunakan kembali pengalaman dan menghindari permasalahan yang dialami maju startup yang gagal. Dan bagaimana cara kita mengimplementasikan ide-ide tersebut? Nah, kita menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak pengajaran berjangka panjang dengan persetujuan yang rumit, yang akan menguntungkan mereka, tetapi juga akan mengurangi dana pengeluaran kami, sehingga Bapak tidak perlu mengeluarkan mengeluarkan harga yang akan menyakiti terlalu berat. Hal ini akan membantu dana dan semua menjaminkan kesetiaan dan servis yang ditawarkan akan aktif dan pastinya solid. Pada akses yang diperlukan, karena sangat membantu untuk menjalankan proses pembuatan software tersebut. Sekian terima kasih, itu akhir dari presentasi ide kami. Harap dapat dipikirkan, tafsirkan, dan kami mengharap berhasil mendapat keyakinan Anda.